Penebang kayu yang jujur. Suatu ketika, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda yang bernama Alan. Dia adalah seorang yang sangat jujur dan tidak akan pernah mengambil barang-barang yang bukan miliknya. Lucunya, ia tinggal di rumah pencuri. Mereka akan mencuri di siang hari dari semua penduduk desa, dan pada malam hari akan berpesta pora untuk keuntungan mereka. Tapi Alan tidak pernah menikmati ini. Aku tidak suka ini. Kau tidak menyukai ini? Kalau begitu berikan padaku. Aku akan makan semuanya. Apa? Tidak boleh. Aku yang paling kurus di sini. Berikan padaku. Apa itu, Alan? Kenapa aku tidak suka makanannya? Bukan tentang makanannya, tentang cara hidup ini. Aku tidak suka mencuri dan tidak jujur. Aku ingin menjalani kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik? Apa yang bisa lebih baik dari ini? Kami mendapatkan semua emas dan semua makanan lezat yang kita inginkan. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Ya, aku pikir itu bisa. Aku akan pergi besok dan memulai hidup baru untuk diriku sendiri. Lakukan apa yang kau mau. Bagus untukku karena aku mendapat 1 porsi makanan lagi. Kau? Oh, tidak. Aku mendapatkan bagian Alan. Angkat tanganmu dari piring itu. Sudah, diamlah kalian semua. Keesokan harinya, Alan berangkat sendiri. Dia pergi ke desa berikutnya untuk memulai kehidupan baru dan jujur. Ketika sampai di desa, dia duduk dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Seharusnya aku menemukan setidaknya beberapa pekerjaan yang akan memberiku makan dan tempat untuk menginap. Bagaimana aku melakukannya ya? Oh, Ya ampun, apel-apelku. oh, jangan khawatir. Aku akan ambilkan semuanya untukmu. Ini dia. Oh, kau baik sekali. Kau pasti sangat lapar. Apakah kau ingin beberapa apel? Oh, tidak. Aku tidak bisa mengambilnya. Itu milikmu. Apa kau yakin? Kau sepertinya terlihat lapar bagiku. Ya, aku sangat yakin. Aku tidak lapar sama sekali. Ya, kalau kau memang tidak lapar, lalu apakah ada beruang di dalam perutmu? Ini, makanlah sebanyak yang kau suka. Aku selalu bisa membeli banyak. Benarkah? Baiklah, terima kasih banyak. Alan sangat senang bahwa dia memakan semua apel dengan lahap. Wanita tua itu menatapnya dan tersenyum. Siapa kau sebenarnya? Apakah kau dari sini? Tidak, Nyonya. Namaku Alan, dan aku baru saja tiba di desa ini. Aku perlu mencari tempat tinggal dan pekerjaan untuk diriku sendiri. Oh, begitu. Lalu, kenapa kau tidak tinggal denganku saja? Aku bisa memberimu makan sampai kau menemukan beberapa pekerjaan. Oh, Nyonya, kau baik sekali. Terima kasih. Jangan khawatir tentang itu. Dan sejak hari itu, Alan mulai hidup dengan nyonya tua itu. Dia adalah wanita yang sangat manis dan memperlakukannya dengan sangat baik. Alan sering bertanya-tanya bagaimana cara membalasnya. Dia akhirnya mendapat pekerjaan sebagai penebang kayu dan setiap hari pergi keluar, memotong kayu dan menjualnya. Tapi penghasilan yang didapatnya tidak banyak. Berapapun yang dia dapatkan, dia selalu memberikan sebagiannya pada nyonya tua. Suatu hari ketika dia pergi untuk memotong kayu, dia tenggelam dengan pikirannya. Aku harus memotong banyak kayu hari ini. Tidak banyak makanan di rumah kemarin. Jika hari ini aku mendapatkan lebih banyak uang untuk kayu yang aku jual, maka mungkin aku bisa mengejutkan nyonya tua. Aku bahkan mungkin bisa menyediakan makanan yang baik untuk kita. Dia begitu tersesat dan bahagia dalam pikirannya sendiri, sehingga ketika dia memotong, kapaknya terlepas dari tangannya dan dia menjatuhkannya ke sungai terdekat. Oh tidak, itulah satu-satunya caraku membalas nyonya tua. Apa yang harus kulakukan sekarang? Pada saat itu, peri sungai tiba-tiba muncul. Pemotong kayu kagum melihatnya. Dia menatap wajah penebang kayu yang miskin dan merasa kasihan padanya. Halo anak muda. Aku adalah peri sungai ini. Apakah ada yang salah denganmu? Oh iya, kapakku sudah jatuh ke sungai. Itu adalah satu-satunya sumber untuk makananku.
Jangan khawatir, aku akan mendapatkannya untukmu. Peri sungai menggunakan sihirnya untuk menciptakan pusaran air yang darinya naik kapak emas yang sangat indah yang dipenuhi dengan batu rubi dan juga jamrud yang sangat indah. Peri sungai menghadiahkan kapak emas pada Alan sambil tersenyum. Apakah ini kapakmu? Oh, bukan. Itu bukan kapakku sama sekali. Apakah kau yakin? Iya, aku benar-benar yakin. Baiklah, biarkan aku melihatnya lagi. Peri sungai menggunakan sihirnya lagi. Dan kali ini dia mengeluarkan kapak perak. Itu dipenuhi dengan permata berharga dan berkilau dengan indah. Yang ini pasti adalah milikmu. Ayo, ambillah. Maafkan aku, tapi itu bukan punya aku. Peri sungai tersenyum dan menggunakan sihirnya sekali lagi. Dan kali ini, akhirnya dia mengeluarkan kapak kayu. Itu dia, itu kapakku. Oh, terima kasih peri yang baik hati. Aku telah menawarimu kapak emas dan perak yang bertatakan permata dan juga berlian. Tapi kau sangat jujur dan kau hanya meminta kapakmu sendiri. Aku sangat senang padamu. Peri memberi Alan kapak emas dan perak. Alan sangat senang. Dia berterima kasih pada peri dan pulang dengan rasa gembira. Dengan uang yang ia dapatkan dari kapak, ia membangun rumah yang bagus untuk wanita tua itu. Mereka sekarang hidup lebih nyaman. Suatu hari, Alan sedang berada di desa, berbicara dengan beberapa orang tentang apa yang terjadi. Mereka semua sangat ingin tahu bagaimana Alan bisa mendapatkan nasib baik. Apakah kau mencuri angsa emas seseorang? Tidak, aku belum mencuri apapun. Itu hanya keberuntungan. Alan menjelaskan semua yang terjadi di sungai kepada orang-orang di sekitarnya. Seorang teman, penebang kayu lainnya yang bernama James, menyeringai jahat. Begitulah caraku mendapatkan 2 kapak dari sungai. Peri itu sangat baik sekali. Sepertinya dia peri yang sangat baik. Hari itu, James pergi ke sungai dengan kapak kayunya. Dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang melihatnya. Ketika dia merasa aman, dia melemparkan kapaknya ke sungai dan berteriak secara dramatis. Oh tidak, kapakku. Satu-satunya harapanku untuk uang dan makanan. Seseorang tolong bantu aku. Saat itu, peri sungai menampakkan diri padanya dalam semburan cahaya. Ada apa? Apa yang telah terjadi? Oh, peri yang baik. Kapakku telah jatuh ke sungai. Oh, tolong bantu aku. Jangan khawatir, akan kuambilkan. Peri menggunakan sihirnya dan menciptakan pusaran air. Mata James melebar ketika keserakahannya mengambil alih dirinya. Apakah ini? Ya, itu kapakku. Oh, terima kasih banyak. James mengulurkan tangannya untuk mengambil kapak emas, tetapi peri tidak terkesan dengan perilakunya. Kau adalah pria serakah yang mengerikan. Aku sungguh tidak suka dengan ketidakjujuranmu. Aku tidak akan memberimu kapak emas, dan aku juga tidak akan menemukan kapak aslimu. Pergilah sekarang. Dengan itu, peri sungai menghilang dan membuat James sedih dan juga kecewa. Dia terlalu serakah, dan sekarang dia tidak hanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kapak emas, tapi juga kehilangan kapaknya sendiri. Ketika Alan mendengarnya, dia merasa kasihan pada James dan memberinya beberapa koin emas. Ini, ambil koin ini dan belilah kapak baru. Tapi ingat temanku, kejujuranlah yang selalu membalas semuanya. James menangis dan berterima kasih pada Alan. Kemudian pada hari itu, ketika Alan kembali ke rumah wanita tua itu, dia menemukan bahwa alih-alih gubuk kecil itu, di sana sekarang berdiri sebuah rumah megah yang terbuat dari emas. Alan merasa kaget. Apa? Apakah aku bermimpi? Baru saja dia melihat sebuah surat tergeletak di tanah. Dia mengambilnya dan membaca. Teruntuk Alan, kau tidak hanya jujur, tetapi kau juga baik hati. Jagalah dirimu, cinta. Peri sungai. Ups, maksudku Nyonya tua. Alan tidak bisa percaya bahwa Nyonya tua yang tinggal bersamanya tidak lain adalah peri sungai.
Dia tersenyum saat air mata mengalir di matanya. Di tahun-tahun mendatang, Alan mengadopsi beberapa anak dan membesarkan mereka untuk menjadi warga negara yang jujur dan baik hati, sehingga memastikan bahwa dunia adalah tempat yang lebih baik untuk hidup.